Saudara sekalian, saya masih bicara tentang Pendeta Gilbert Lumoindong yang di dalam 1 atau 2 minggu ini menjadi perbincangan yang hangat di kalangan jemaat Kristen, termasuk ada beberapa pendeta yang sudah memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Gilbert. Nah, ada satu pernyataan Pak Gilbert yang menurut saya penting untuk kita respons, yaitu ketika dia bicara tentang mengapa dia masih berada di dalam kekristenan, dan alasannya sungguh mencengangkan, yaitu karena adanya babi di dalam Kristen. Mari kita dengarkan dulu pernyataan dari Pak Gilbert berikut ini. Pak Pendeta, kalau semuanya sama, Pak Pendeta percaya sama, kenapa nggak Pak Pendeta masuk ke Islam aja Pak Pendeta? Kan sama. Iya sama, sebetulnya sama aja, cuman saya senangnya Kristen. Karena babi masih enak buat saya gitu. Iya, betul. Nah, saudara sekalian, Gilbert Lumoindong, seperti yang sudah saya sampaikan di video saya yang pertama, dia menyamaratakan antara semua agama yang ada di dunia ini atau ada di Indonesia, baik agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, itu bagi Pak Gilbert Lumoindong itu sama semua. Bukan hanya agamanya sama, tetapi juga surganya sama, Allahnya juga sama. Bagi Pak Gilbert, tidak ada kafling-kafling di surga ya. Oh, ini miliknya Kristen. Ini tempatnya surganya Islam lebih besar, wilayahnya. Lalu kemudian, oh, surganya Hindu Buddha itu agak kecil lokasinya dan sebagainya. Tidak ada. Karena surganya sama, agamanya sama, dan juga Tuhannya sama. Dan ketika Dr. Richard bertanya, kalau ada yang mu'alaf misalnya, dari Kristen ke Islam, apakah dia masuk surga? Nah, di situ saudara melihat bagaimana Pak Gilbert tuh muter-muter ke sana kemari, memberikan jawaban yang tidak jelas, ngambang, yang seharusnya dia berikan di dalam konteks iman Kristen, bagaimana itu keselamatan di dalam kekristenan, tapi kemudian dia lari ke sana kemari dan menunjukkan ada dua tafsiran bagi Gilbert. Pertama, orang itu bisa disebut sebagai Yudas, ya, murtad, ya, pengkhianat dan sebagainya. Tapi ada penafsiran yang kedua, yaitu bahwa orang itu adalah disebut sebagai anak yang hilang. Jadi sekedar anak yang hilang, kemudian tergantung Bapak ya, kapan dia akan balik lagi, ya terserah Bapak, itu urusannya Bapak, tergantung Bapak. Nah, ini jawaban-jawaban yang ngambang, sekali lagi saya katakan, karena tidak menyentuh aspek iman Kristen yang seharusnya diwartakan oleh Pendeta Gilbert Lumoindong. Sayang sekali, Pak Gilbert ini menurut seorang teman saya yang di GBI juga, dia rupanya adalah seorang ketua di sebuah departemen di Sinode GBI, yaitu ketua departemen PI dan misi. Saudara tahu apa itu PI? Itu penginjilan. Dia ketua di dalam sinode tersebut, dalam Sinode GBI. Dan faktanya kalau kita melihat ketika dia berbincang dengan Dr. Richard, dia tidak menunjukkan ya posisinya sebagai ketua PI dan misi itu di dalam podcastnya Richard Lee. Dia seorang pendeta, seorang gembala sidang, seorang penginjil, dan juga ketua PI dan misi di Sinode Gereja Bethel Indonesia. Tapi sangat-sangat disayangkan, dia tidak mengejawantahkan posisinya itu sebagai seorang penginjil itu, sebagai ketua PI dan misi itu di dalam podcastnya Richard Lee. Padahal kalau kita melihat pertanyaan-pertanyaan dari Richard Lee itu kepada Pak Gilbert itu sangat-sangat bagus sekali, di mana kita bisa memanfaatkan itu untuk sarana penginjilan bagi orang-orang yang nanti menonton YouTube tersebut. Tapi sekali lagi sangat disayangkan, Pendeta Gilbert Lumoindong yang notabene adalah seorang penginjil tidak bisa memanfaatkan momen itu, momen yang sangat penting itu, untuk dia bisa memberitakan Injil. Ini sangat miris sekali ya, bagaimana
ketika saya katakan ya di video saya yang pertama, Pak Gilbert itu begitu bersemangat ketika di dalam gerejanya sendiri atau di tengah-tengah orang Kristen mengatakan Yesus juru selamat, nabi boleh banyak, tapi hanya ada satu juru selamat, Yesus Kristus. Itu yang terus dia tekankan di dalam setiap ibadahnya di gerejanya dia, atau ketika ada KKR di mana-mana, seringkali kita mendengarkan begitu kuat penekanan Pendeta Gilbert terhadap hal tersebut. Tapi sekali lagi pertanyaan, mengapa itu tidak dia terapkan ketika dia berhadapan dengan Dr. Richard Lee di dalam podcast tersebut? Ada apa di balik itu? Di video saya pertama, saya mencurigai ya, atau mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang salah dari Pak Gilbert ini. Mungkin ada orang mengatakan dia sedang melakukan toleransi, dia bertoleransi di situ. Tapi menurut saya tidak sekedar dia bertoleransi. Karena Pak Gilbert ini seorang yang tahu persis apa itu toleransi. Bagaimana batasan-batasan di dalam toleransi. Pendeta Gilbert itu mustahil nggak ngerti. Dia tahu itu kok. Batasan-batasan di dalam toleransi itu seperti apa. Dia pasti tahu. Dan ada yang mengatakan dia juga ingin memblow up pluralisme agama. Saya kira Pak Gilbert bukan orang seperti itu. Dia juga paham apa itu pluralisme agama. Menurut saya tidak sependapat dengan orang-orang yang mengatakan di sana Pak Gilbert mengajarkan pluralisme agama secara murni. Maksudnya itulah pandangan murni imannya, pandangan imannya Pak Gilbert. Saya kira juga tidak. Mengapa dia sampai seperti itu? Karena menurut saya sebuah keterpaksaan. Karena dia kan seorang public figure ini Pak Gilbert. Sudah dikenal di mana-mana, bahkan dia sudah dikenal oleh agama-agama non-Kristen, lebih khusus ini agama Islam ya. Dia menjalin kerjasama dengan para ustadz ya, maksud saya adalah menjalin persahabatan ya. Dia pernah bertemu dengan Habib Rizik, pernah juga bertemu dengan Ustadz Mansur, Pak Yusuf Kalla dan sebagainya. Kita melihat dia begitu dekat dengan tokoh-tokoh agama Islam, termasuk juga tokoh-tokoh politik mungkin ya. Bagaimana dia terlibat dalam kasus Sambo dan sebagainya. Jadi dia seorang tokoh yang dikenal luas bukan hanya di kalangan Kristen, tapi juga di kalangan non-Kristen. Bukan hanya tokoh-tokoh agama non-Kristen, tapi juga dia dikenal oleh tokoh-tokoh politik di Indonesia ini. Sehingga dia tahu persis bagaimana posisinya, maka dia harus betul-betul menjaga ucapannya ketika dia berada di ruang publik. Nah, waktu dia ada di ruang publik, diwawancarai oleh Dr. Richard Lee, dia sangat berhati-hati bicara di sana. Itu sebab dia tidak menonjolkan sisi eksklusif yang seharusnya dia berikan. Maksud saya, eksklusivisme dalam pengertian iman Kristen. Secara eksklusif, dia harus menyatakan Yesus adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat. Dia nggak berani bilang itu, karena dia sudah bersahabat dengan para tokoh agama non-Kristen, sehingga posisinya ini seperti berada di sebuah buah si malakama ya, maju kena, mundur kena, sehingga ternyata dia lebih memilih untuk ada bersama dengan orang-orang non-Kristen ketimbang menekankan aspek eksklusif daripada iman Kristen tersebut. Nah, ini yang terjadi, sehingga menurut saya dia ingin mencari aman di negara ini. Ini dugaan saya dia ingin safe di negara ini, sehingga dia tidak mau memberikan pernyataan-pernyataan iman Kristen yang selama ini dia proklamirkan di dalam gerejanya, di dalam KKR yang selama ini dia lakukan. Itu yang terjadi ya. Menariknya, ketika Dr. Richard Lee tanya seperti ini ya, Pak Gilbert mengatakan semua sama nih, agamanya sama, Tuhannya sama, surganya sama. Lalu Richard Lee mengatakan, kalau memang semuanya sama, Pak Pendeta, lalu mengapa Pak Pendeta tidak masuk Islam aja? Nah, jawaban Pak Gilbert di situ lagi-lagi ngambang dan tidak memperlihatkan dia sebagai seorang penginjil. Sebagai seorang ketua Departemen PI dan Misi di Sinode Gereja Betel Indonesia. Apa yang dijawab oleh Pendeta Gilbert? Dia kemudian menggerakkan badannya begini, lalu dia mengatakan, ya sama,
Tapi saya lebih suka masih ada dalam kekristenan. Kenapa masih suka dalam kekristenan? Karena saya masih suka dengan babi. Ya, sudah lihat jawabannya. Saya masih suka dengan babi. Atau saya suka dengan babi. Dan babi ini memang tidak ada di agama non-Kristen. Terutama saudara kita di Islam, di Muslim ya, mereka kan itu haram. Tapi kalau di Hindu Buddha memang mungkin tidak ya. Tapi kalau ketika Richard Lee menawarkan dia untuk masuk Islam, itu tidak memungkinkan. Kenapa? Karena dia masih doyan dengan babi, senang dengan babi, sehingga dia tidak rela meninggalkan kekristenan. Nah, kalau saudara melihat jawaban daripada Pak Gilbert Lumoindong, apa yang saudara pikirkan? Apa yang terpikirkan dalam benak saudara? Pertama, Gilbert Lumoindong tidak pantas menjadi seorang pendeta. Bagi saya, Gilbert Lumoindong tidak pantas menjadi ketua Departemen PI dan Misi di Gereja Betel Indonesia. Gilbert Lumoindong tidak pantas menjadi seorang penginjil. Semua KKR yang dilakukan selama ini, dia pernah datang juga di daerah saya, mendoakan saya dan seterusnya. Semua statement-statementnya yang dia sudah lontarkan selama ini di gerejanya dan di gereja-gereja lain, itu semua menjadi pudar semua. Semuanya menjadi lenyap seketika atas statement babi tadi itu. Nah, Richard Lee ini pinter ya. Dia seorang pewawancara yang pintar. Dan waktu dia mempertanyakan Pak Gilbert tentang, kalau semuanya sama ya sudah Bapak masuk Islam aja. Ini pertanyaan yang mematikan untuk seorang pendeta Gilbert Lumoindong. Sebetulnya pertanyaan ini bisa dijawab secara positif, tapi juga bisa dijawab secara negatif. Secara positif, maksudnya apa? Itu adalah kesempatan kita untuk memberitakan Injil di sana. Ketika ditanya, kenapa Pak Pendeta tidak masuk Islam saja? Harusnya Pak Gilbert misalnya mengatakan, oh, saya sudah punya juru selamat kok, yang pasti akan membawa saya ke surga. Atau dia bisa balik bertanya kepada Richard Lee, apakah menurut Anda, Dr. Richard Lee, Anda yakin ketika Anda mati, Anda selamat? Apa bukti keyakinan Anda itu? Kalau itu ditanya kepada saya sangat yakin Yesus bisa menyelamatkan saya. Karena Yesus adalah juru selamat. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga untuk menyediakan keselamatan bagi mereka yang percaya kepada Dia. Jadi itu kesempatan untuk memberitakan Injil. Tapi sayang beribu sayang, Pendeta Gilbert Lumoindong tidak menyampaikan berita Injil tersebut. Jadi menurut Gilbert Lumoindong, kenapa dia harus tetap stay di dalam kekristenan? Itu karena faktor babi. Bayangkan saudara ya, kalau saudara belajar Alkitab secara baik, nggak perlu menjadi seorang pendeta, teolog yang hebat, belajar sampai S3, enggak. Kita sama-sama tahu ya, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-3 sampai 4 dikatakan seperti ini. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Menurut Paulus, apa yang sangat penting itu? Minimal 2 hal, kematian dan kebangkitan Kristus. Itu adalah berita yang sangat penting menurut Rasul Paulus. Tapi berita yang sangat penting itu menjadi terpinggirkan, digeser hanya oleh karena adanya babi. Jadi, kematian dan kebangkitan Kristus yang menyediakan keselamatan bagi orang yang percaya, yang seharusnya menjadi penekanan pendeta Gilbert Lumoindong, itu menjadi terpinggirkan, tersingkirkan dengan adanya babi. Jadi babi itu sudah mengalahkan kematian dan kebangkitan Kristus. Makanya saya memberikan judul di dalam video kali ini adalah soteriologi babi. Saudara yang belum belajar tentang teologi secara mendalam atau saudara yang belum sekolah teologi, soteriologi itu apa? Soteriologi itu adalah salah satu cabang dalam teologi Kristen yang bicara tentang keselamatan. Jadi bicara tentang penebusan Kristus, substitusi yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, apa itu keselamatan dalam Kristus, syaratnya apa, itu semua dibicarakan dalam doktrin keselamatan yang disebut dengan soteriologi. Jadi salah satu cabang teologi dalam iman Kristen. Nah, itu sesuatu yang sangat penting.
salah satu fondasi iman Kristen, salah satu ajaran fundamental dalam iman Kristen, termasuk Kristologi, Allah Tritunggal, soteriologi, doktrin keselamatan, itu sangat penting. Sehingga di sini kita melihat Pak Gilbert Lumendong sedang bukan mengemukakan soteriologi Kristus, keselamatan yang hanya ada di dalam Kristus, tetapi dia mengedepankan, tapi dia menganjurkan soteriologi yang lain. Soteriologi yang berbeda dari iman Kristen, yaitu apa? Soteriologi babi. Kenapa saya mengaitkan babi ini dengan keselamatan? Karena konteks pembicaraan Pendeta Gilbert Lumendong dengan Dr. Richard Lee seputar keselamatan. Bagaimana iman Kristen ketika diselamatkan, masuk surga. Jadi konteks pembicaraan ini tentang keselamatan. Jadi sangat disayangkan karena mestinya dia menyampaikan Kristus di sana itu, yang menjadi sentral dalam seluruh pembicaraan itu. Akhirnya Kristus yang seharusnya menjadi fokus pembicaraan digantikan dengan babi. Saudara bayangkan seorang pendeta terkenal, pendeta hebat di Indonesia, punya ribuan jemaat. Saya baca di Google kalau nggak salah itu ada belasan ribu jemaatnya Pak Gilbert. Hanya mau mengedepankan babi karena babi itu enak bagi Pak Gilbert, sehingga dia tetap masih berada dalam kekristenan. Ini kan sebuah kekonyolan. Kalau memang Pak Gilbert masih tetap ada dalam Kristen karena babi, lalu bagaimana dengan Kristus? Yang sudah mati bagi Gilbert Lumendong, misalnya, yang sudah dibangkitkan bagi Gilbert Lumendong, itu menjadi pudar. Berarti secara tidak langsung Pak Gilbert sebetulnya tidak mengakui kematian kebangkitan Kristus sebagai syarat mutlak dalam keselamatan. Orang-orang bisa diselamatkan karena dia percaya Kristus yang sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Harusnya itu yang sangat penting, harus dimasukkan dalam pembicaraan. Ini malah digeser dengan babi. Ini kan sebuah kekonyolan. Jadi, secara tidak langsung, secara implisit, Pendeta Gilbert Lumendong sedang menawarkan sebuah soteriologi yang tidak ada di dalam catatan Alkitab, yang tidak ada dalam buku-buku teologi yang dia pelajari selama ini di STT. Gak tahu sekarang dia sudah S3 atau bagaimana, S3-nya kan lagi bermasalah itu. Apa namanya, disertasinya Pak Gilbert itu. Itu menjadi hilang sama sekali. Apa yang Alkitab sampaikan itu menjadi nol, tidak dia kemukakan dalam podcast tersebut. Jadi, sekali lagi Pendeta Gilbert Lumendong sedang menyodorkan sebuah soteriologi yang baru, yaitu soteriologi babi. Yang seharusnya sekali lagi menjadi sentral pembicaraan itu adalah Kristus, itu digantikan dengan babi. Jemaat bisa salah menanggapi nanti ya. Nanti mereka berpikir, oh keselamatan itu bisa karena babi. Bisa saja orang berpikir demikian. Jemaat yang belum mengerti Alkitab, sekelas Pendeta Gilbert Lumendong saja tetap di dalam kekristenan karena babi, dia bilang. Ya sudah, kita tetap dalam kekristenan karena kita juga suka makan babi. Nanti Pak Gilbert itu sedang secara tidak langsung sedang menggiring minimal jemaat dia yang belasan ribu itu untuk tetap berada di dalam kekristenan karena babi. Jadi kalau semua jemaat atau orang Kristen punya konsep kita berada di dalam Kristen itu karena babi, maka selesailah soteriologi Alkitab menjadi hancur lebur karena pernyataan Gilbert Lumendong itu. Ke depan orang bisa mengatakan keselamatan itu karena babi, bukan keselamatan karena anugerah Allah lewat iman kepada Kristus yang sudah mati dan bangkit itu. Nanti semua pada akhirnya akan bisa mengarah ke sana. Dan sekali lagi tanpa disadari oleh Pendeta Gilbert Lumendong, dia sedang memberikan usulan doktrin keselamatan yang berbeda dengan apa yang dinyatakan dalam Alkitab. Alkitab menyatakan keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Yesus sendiri berkata, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa, kepada sorga, kalau tidak melalui aku. Ini doktrin keselamatan yang benar. Keselamatan hanya dalam Kristus. Kalau kamu pergi cari ke tempat lain, kamu pergi ke orang lain, engkau tidak akan mendapatkan keselamatan itu. Tapi apa yang kau dapatkan? Engkau akan mendapatkan kematian yang kekal. Inilah iman Kristen yang benar. Bukan seperti yang diajarkan oleh Pendeta Gilbert Lumendong di dalam podcast daripada Dr. Richard Lee tersebut. Maka pernyataan yang selama ini yang begitu dia tekankan di setiap KKR dalam gerejanya dan sebagainya,
nabi boleh banyak, agama boleh banyak, tapi hanya ada satu juru selamat, Yesus Kristus Tuhan. Itu menjadi hilang semua, pudar, hilang seketika dengan pernyataan bahwa dia tetap ada dalam kekristenan karena babi. Sekali lagi, Pak Gilbert tanpa sengaja sedang menggiring jemaat awam untuk berada atau mempercayai soteriologi babi yang tidak alkitabiah. Jadi, saudara mesti tahu ya, ada seorang pendeta besar yang hebat di Indonesia, yang terkenal, yang sudah populer, termasuk salah seorang ketua bidang PI dan misi di sebuah sinode besar di Indonesia, menggelontorkan sebuah soteriologi yang berbeda dengan Alkitab, yaitu soteriologi babi. Jadi saudara perlu ingat ini ya, pendeta Gilbert Lumendong adalah pencetus soteriologi babi. Aneh sekali. Jadi saya menganjurkan sinode Gereja Betel Indonesia segera menindak Pak Gilbert. Dalam pengertian panggil beliau dan proses Pak Gilbert. Karena kalau ini dibiarkan, bisa berbahaya bagi Gereja Betel Indonesia itu sendiri. Kenapa? Karena ini sudah dinonton oleh ribuan, sudah ratusan ribu yang sudah nonton pernyataan Pak Gilbert ini di channelnya Richard Lee. Belum lagi di channel-channel lain, di channel-channel para apologet Kristen lain yang menayangkan, mencuplik video daripada Pak Gilbert tersebut. Jadi, sudah ada ratusan ribu yang nonton, mungkin sudah jutaan sekarang yang nonton, dan itu bisa berpotensi mempengaruhi mereka, terutama jemaat awam yang tidak mengerti Alkitab. Mereka dengan mudah bisa dipengaruhi, sehingga bisa memahami secara keliru apa yang disampaikan oleh Pak Gilbert. Semoga Sinode Gereja Betel Indonesia bisa melihat polemik yang terjadi di masyarakat, di jemaat awam, untuk segera memanggil Pendeta Gilbert Lumendong, menasihati dia, memperingati atau bagaimana mekanisme dalam Gereja Betel Indonesia, menegur Pak Gilbert, dan yang kedua, minta maaf lah secara publik bahwa Anda sudah salah. Bahwa soteriologi yang diajarkan oleh Pak Gilbert di dalam podcast bersama Dr. Richard Lee itu salah. Bukan cuma salah, tapi sesat. Menyesatkan jemaat awam, dan itu berpotensi bisa menggiring orang-orang Kristen awam untuk tidak lagi menjadikan Yesus Kristus sebagai sentral di dalam soteriologi. Silakan saudara Gilbert Lumendong menarik kembali soteriologi babi yang sudah diajarkan itu dan kembali mengedepankan soteriologi salib. Bahwa Kristus menjadi fokus pusat dalam seluruh pemberitaan kabar baik, Injil. Ini tanggapan saya untuk Bapak Pendeta Gilbert Lumendong.